Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak gempa, ratusan pasien dievakuasi ke tenda-tenda darurat lantaran bangunan rumah sakit umum daerah Sumedang retak. Pedagang ikan musiman di jalur Pantura Cirebon raup untung besar hingga jutaan rupiah per hari. Antisipasi ancaman dampak gempa bumi, ribuan wisata memilih berlibur tahun baru di wisata ombak buatan di Tasikmalaya. Di penghujung tahun 2023, wilayah Sumedang diguncang gempa sebanyak 3 kali. Dampak bangunan RSUD Sumedang retak. Ratusan pasien dievakuasi ke tenda darurat hingga puluhan rumah di Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler rusak. Pada Minggu siang, sebagian wilayah di Sumedang dilanda gempa sebanyak 2 kali. Gempa pertama kali terjadi sekitar pukul setengah 3 sore. Dengan kekuatan 4,1 magnitudo dan terjadi pada kedalaman 7 km. Kemudian gempa susulan terjadi 30 menit kemudian dengan kekuatan 3,4 magnitudo. Guncangan gempa terasa cukup kuat dan berlangsung selama beberapa menit. Ada lagi yang susulan gitu. Gempa. Jadi kalau luar. Tadi kerasa Bu? Kerasa 2, yang pertama yang gede mah. Berapa lama itu Bu tadi kerasanya Bu? Cuma berapa menit lah. Sebentar. Gempa menyebabkan 2 ruangan di RSUD Sumedang retak-retak. 2 ruangan tersebut terletak di lantai yang berbeda. Saat terjadi gempa, beberapa pasien panik hingga berlarian. Pada saat pulang, si klien pada keluar, kebetulan lagi patroli satpam, terus si satpam sama kita mencoba menenangkan. Ada beberapa memang pasien yang sampai menangis panik di sini. Pada Minggu malam, gempa susulan berkekuatan 4,8 magnitudo kembali mengguncang Sumedang. Warga dan petugas yang berjaga di alun-alun Sumedang saat malam pergantian tahun panik. Mereka keluar dari dalam bangunan dan berkumpul di jalan sambil melantunkan doa. Gempa susulan juga membuat ratusan pasien RSUD dievakuasi keluar gedung. Sebanyak 248 pasien rawat jalan serta 83 pasien IGD RSUD Sumedang untuk sementara dirawat di tenda darurat yang didirikan di Jalan Prabu Gesan Ulun. Mereka terpaksa diungsikan ke tenda darurat karena ditakutkan ada gempa susulan. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kami tidak mengambil risiko. Kami sudah putuskan semua pasien yang ada di 3 bangunan utama itu kita evakuasi, dan kami bergerak cepat juga. Kami sudah pasang 5 tenda, ya. Kami pasang 5 tenda dan sekarang pasien yang 248 ditambah 83 kami evakuasi ke tempat yang aman. Dan dari hasil monitoring Forkopimda Kabupaten Sumedang, wilayah yang paling parah terdampak gempa yaitu wilayah Babakan Hurib, Kelurahan Kota Kaler. Gempa susulan menyebabkan puluhan rumah warga rusak, terutama pada bagian dinding dan atapnya. Karena tidak mau ambil resiko, warga memilih tidur di luar rumah dan sebagian mengungsi ke tenda darurat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Puluhan rumah di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terendam banjir Senin siang. Banjir dengan ketinggian air hingga mencapai 80 cm disebabkan meluapnya 2 sungai, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Puluhan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, hari Senin terendam banjir. Banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan. Akibatnya air sungai meluap dengan ketinggian mulai dari 30 hingga 80 cm. Banjir disebabkan meluapnya 2 aliran sungai, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang melintasi permukiman warga. Akibatnya puluhan rumah terendam banjir. Warga langsung mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian juga mengungsi ke rumah warga sekitar yang rumahnya tidak terendam banjir. 2, 3, ya hampir semua sekarang. Berapa sekarang Pak? Kalau Pak? Sekarang kalau nggak salah
hampir kena 80 rumah yang baru 80. ini ya. Pak, ini ada orang PLN nih. Ya, Rencana ngapain Pak? ini untuk antisipasi Pak. Antisipasi Ya, supaya listrik itu listrik tidak ini ya ke air itu terendam ya. terendam. Ngungsi atau gimana? Ini untuk sementara Warga ngungsi ini? dulu ke sana, Ha. ya, Warga ngungsi ngungsi dulu, ya. ke tempat yang lebih aman situ. Nah, ke lebih aman, yang lebih aman dulu. Pak, berarti bulan sekarang bulan pertama Pak ya? Iya, Jadi perdana ya? untuk bulan tahun ini. Nah, tahun ini ya. Sering Pak? Sering banjir kayak gini? Sering Pak. Sering. Iya. Untuk daerah Ini akibat apa Pak? Dampak apa nih? Citarum masih BET meluap apa gimana? Iya, meluap Pak. Banjir kali ini merupakan banjir pertama di bulan dan tahun baru. Banjir di Karangligar sejak dulu sampai saat ini terus terjadi dan sampai sekarang belum ada penanganan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Syamsul Nursam melaporkan dari Karawang. Ribuan wisatawan memadati objek wisata ombak buatan di Tasikmalaya. Sebagian wisatawan mengaku lebih memilih wisata alternatif karena aman dari ancaman gempa dibandingkan berwisata ke pantai. Ribuan wisatawan memadati kawasan wisata ombak buatan Tejai di kota Tasikmalaya. Mereka datang dari berbagai kota di Jawa Barat. Mereka membawa keluarga dan anak-anak yang masih menikmati libur sekolah. Para wisatawan menghabiskan hari pertama tahun baru bersama keluarga sambil menikmati berbagai wahana dan deburan ombak layaknya di pantai. Wisata ombak buatan diburu wisatawan sebagai alternatif untuk merasakan suasana pantai. Ya pengen renang aja di sini yang ada ombak-ombaknya. Kalau di laut katanya takut. Takut gitu. Ya ini anaknya nggak mau katanya kalau ke laut. Apalagi kemarin habis ada gempa Ibu ya. Iya, Khawatir Ibu ya. iya, Lebih nyaman di sini. iya. Pada hari pertama tahun baru tercatat ada ribuan wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Mereka datang tidak hanya dari kota Tasikmalaya, tapi juga dari kota lain termasuk dari Jakarta. Masih dominasinya Tasikmalaya, cuman kemarin udah ada dari Jakarta juga. Jakarta ada siap mulai kesini datang. Berapa banyak hari ini? Kurang lebih Kalau hari ini kurang lebih baru sekitar 1.000 lah. tidak ketakutan juga kalau main ke Pangandaran karena gempa. Mungkin ini agak imbas juga atau bagaimana? Alhamdulillah kita enggak. Kemarin juga ada kan, kalau nggak salah sore hari ya, kita ada gempa. Cuman alhamdulillah lah, konsumen masih nyaman buat berkunjung, buat beraktivitas, masih nyaman. Kawasan wisata seperti ini bisa menjadi alternatif bagi Anda untuk melewati libur tahun baru bersama keluarga tercinta. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Kawasan pantai Pangandaran masih menjadi primadona bagi warga untuk menghabiskan libur tahun baru bersama keluarga. Meski sempat terjadi gempa bumi, namun ribuan wisatawan tetap bisa menikmati suasana pantai Pangandaran. Lautan manusia tumpah di sepanjang pantai indah Pangandaran. Mereka menikmati libur tahun baru bersama keluarga dan kerabat. Pantai ini masih menjadi primadona bagi warga yang berlibur ke Jawa Barat. Bahkan sebagian wisatawan mendirikan tenda di pantai agar bisa melewati malam tahun baru di tepi pantai. Ribuan wisatawan tidak takut dengan gempa yang baru saja mengguncang wilayah Pangandaran. Mereka mengaku sangat menikmati liburan bersama keluarga. Milih Pangandaran. Lebih rame aja, lebih enak suasananya. Terus apa yang dilakukan di pantai saat ini? Berenang Apa lagi? sama main pasiran. Pasir ya. Ya, Nah kemarin kan sempat terjadi gempa nih Teh. ya. Untuk Teteh sendiri nggak ada rasa takut atau cemas gimana? Enggak sih aman semuanya, soalnya kondusif lah di sini banyak juga yang kondusif yang ramai. Kawasan pantai ini diperkirakan masih terus dipenuhi wisatawan hingga pekan pertama tahun baru 2024. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Wisata alam pemandian air panas Sariater di Subang sudah diserbu ribuan pengunjung. Mereka memanfaatkan libur tahun baru dengan berendam di air panas sambil menikmati sejuknya suasana alam pegunungan.
Ribuan wisatawan memenuhi pemandian air panas Sariater di Kecamatan Ciater, Subang. Mereka menghabiskan libur tahun baru bersama dengan keluarga tercinta. Wisata air panas ini memang selalu menjadi pilihan warga. Suasana pegunungan yang asri dan udara yang sejuk membuat pengunjung begitu betah. Apalagi air panas ini tergolong baik untuk kesehatan, terutama kulit, karena mengandung belerang. Air panas bersumber dari gunung aktif Tangkuban Perahu. Selama libur tahun baru, tingkat kunjungan meningkat drastis. Udaranya gimana, Bu? Udah berapa kali sini? Udah beberapa kali ke sini. Enggak bosan? Enggak. Ngajak siapa? Ngajak siapa? Ngajak keluarga. Karena ada beberapa hari yang melebihi dari tahun kemarin gitu, khususnya untuk di rekreasi dan di kamar juga. Karena mungkin libur sekolah juga. Libur sekolah pengaruh juga cukup signifikan. Untuk menikmati suasana pegunungan sambil mandi di pemandian air panas, pengunjung cukup mengeluarkan biaya Rp40.000 per orang. Pengunjung harus mengeluarkan biaya tambahan jika membeli tiket terusan sebesar Rp80.000 agar bisa menikmati fasilitas lain seperti bermain di waterpark dan tiket masuk rekreasi. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan bertugas. Saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.